Pemirsa, untuk mengamankan jalannya hari pencoblosan atau pemungutan suara besok, Polda Jawa Barat mengerahkan 24.500 personil yang dibantu anggota TNI sebanyak 10.450. Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai persiapan Polda Jawa Barat, kita akan bergabung bersama reporter Glenn Joshua dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari Bandung, Jawa Barat. Glenn, bagaimana persiapan Polda Jawa Barat untuk pengamanan pemilu? Rudi, dari persiapan-persiapan yang hari ini dilakukan oleh Polda Jawa Barat, tampaknya Polda Jawa Barat ini sudah siap mengamankan pemilu, baik itu Pilpres maupun Pileg yang akan diselenggarakan di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang kami himpun bahwa sejak kemarin Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Budi Martoyo sudah melakukan patroli ke sejumlah daerah di Jawa Barat seperti Sukabumi, Ciamis, dan juga Karawang, di mana dalam kunjungannya itu Kapolda ini menginstruksikan kepada seluruh Kapolsek di daerah untuk bisa bersiaga dan juga selalu mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga, meskipun ada sejumlah di daerah di Jawa Barat ini tidak termasuk dalam daerah rawan yang bisa terjadi kericuhan. Untuk itu persiapan ataupun pengecekan akhir dilakukan oleh Kapolda untuk memastikan bahwa anggota di lapangan sudah siap mengamankan jalannya pemilu, baik itu dalam tahap pengambilan ataupun pemungutan suara ataupun penghitungan suara pada esok hari. Selain itu tadi juga kami juga melihat sejumlah anggota dari Polda Jawa Barat melakukan pengecekan ke sejumlah titik vital di Kota Bandung, diantaranya adalah menyambangi kantor KPU Jawa Barat untuk bisa menyisir area sekitaran KPU Provinsi Jawa Barat ini untuk bisa memastikan keamanan dari penyelenggara pemilu serentak pada tahun 2019. Dan tadi kami juga sempat menyambangi markas Polda Jawa Barat dan tadi kami melihat sejumlah pasukan dari Brimob Mabes Polri sudah disiagakan, termasuk sejumlah kendaraan taktis seperti Barakuda yang sudah terparkir di depan dari halaman Mapolda Jawa Barat. Dan mereka mengatakan bahwa persiapan dari pengamanan pemilu ini sudah disiapkan jauh-jauh hari dan nanti mereka akan dikerahkan ke TPS-TPS untuk bisa mengamankan area luar dari TPS untuk bisa menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk kesiapan-kesiapan inilah akhirnya Polda Jawa Barat dan juga Pangdam Siliwangi memastikan bahwa keamanan dari penyelenggaraan pemilu di Jawa Barat sudah dipastikan aman karena Polda Jawa Barat sendiri mengerahkan sekitar 24.000 personil ditambah ada bantuan dari Pangdam, maksud kami Kodam 3 Siliwangi sebanyak 10.000 personil. Personil-personil ini nantinya akan mengantisipasi ataupun memfokuskan jika nantinya ada pengerahan massa dan juga berkumpulnya massa dengan jumlah yang banyak di satu titik TPS, dan juga mereka akan menindak tegas jika nantinya ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu jalannya pemungutan maupun penghitungan suara pada esok hari. Dan untuk itu Kapolda Jawa Barat kemarin menghimbau kepada masyarakat untuk bisa datang ke TPS dan juga menyalurkan hak suaranya dan tidak golput karena alasan keamanan, dikarenakan baik itu Polri maupun TNI sudah memastikan akan menjamin keselamatan dari setiap warga negara Indonesia yang datang ke TPS yang ingin menyalurkan hak suaranya pada 17 April esok. Rudi. Ya, Glenn, terkait logistik pemilu sendiri di Jawa Barat, apakah ini sudah terdistribusikan secara penuh, selesai, atau masih ada kendala, Glenn? Memang KPU Jawa Barat sendiri memastikan bahwa pendistribusian dari logistik ini diyakini dapat selesai pada malam hari ini. Memang untuk secara keseluruhan sendiri sudah didistribusikan, kemarin sudah sampai di tingkat kecamatan maupun kelurahan, dan hari ini ditargetkan pendistribusiannya tersebut akan dilanjutkan ke TPS-TPS yang tersebar di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Memang saat ini proses pendistribusian sendiri kami pantau di kantor provinsi ini masih dilakukan, khususnya untuk alat peraga pengganti yang kemarin sudah sempat dikirimkan, namun karena mengalami kerusakan, maka pihak dari kecamatan ataupun kelurahan ini meminta pengganti ke KPU Provinsi Jawa Barat, dan hal itu ataupun hal tersebut dilakukan hari ini oleh KPU Jawa Barat sehingga diharapkan nanti malam semuanya akan bisa selesai. Selain pemantauan terhadap distribusi logistik pengganti, pihak dari KPU Jawa Barat juga akan mengawal pembangunan ataupun penyelesaian dari pembuatan 100
138.067 TPS yang tersebar di Jawa Barat agar besok baik itu logistik pemilu maupun TPS dapat bisa siap untuk bisa menyelenggarakan pemilu. Sementara itu, Rudi, untuk surat suara sendiri, pihak dari KPU Jawa Barat memastikan bahwa sudah tidak ada masalah lagi dikarenakan saat ini pihak dari KPU Jawa Barat sudah mendistribusikan sekitar 170.000 surat suara untuk 33.000 pemilih yang berada di daftar pemilih tetap di Jawa Barat. Dan kemarin pihak dari KPU Jawa Barat sempat mengatakan bahwa pihaknya ini belum menerima untuk surat suara dari daftar pemilih tambahan. Namun tadi pihak dari KPU Jawa Barat sudah memastikan bahwa KPU dari pusat sudah mendistribusikan ataupun mengirimkan surat suara DPTB, sehingga untuk surat suara di Jawa Barat ini sudah dinyatakan siap. Dan berikut, Rudi, pernyataan dari Komisioner KPU Jawa Barat. Hari ini KPU Provinsi Jawa Barat memonitoring untuk memastikan persiapan keseluruhan kebutuhan perlengkapan di TPS. Itu pertama. Yang kedua, kami memonitor pembuatan TPS yang targetnya malam hari ini keseluruhan pembuatan TPS itu selesai. Nah, dan sampai saat ini kami masih berlangsung pemenuhan kebutuhan di lapangan berdasarkan laporan di lapangan, karena ternyata dengan adanya kondisi cuaca yang tidak menentu, dalam perjalanan distribusinya selalu saja ada gangguan, misalnya terkena air, tetapi ini tidak signifikan. Rudi, meskipun logistik di Jawa Barat ini sudah bisa dinyatakan siap, namun KPU Jawa Barat ini tetap melakukan rencana cadangan untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang terutama gangguan cuaca yang kemarin sempat merusak sejumlah alat peraga dari pemilu seperti kotak suara di daerah Bogor dan juga daerah-daerah lainnya. Dan nantinya untuk di Kabupaten Bandung yang kemarin sempat terjadi banjir, jika memang terjadi lagi pada hari ini ataupun esok hari, maka KPU sudah mengantisipasi dengan bisa memindahkan TPS yang terdampak banjir tersebut ke daerah yang tidak terdampak banjir, sehingga penyelenggaraan pemilu dapat bisa dilakukan pada esok hari di Kabupaten Bandung. Demikian, Rudi. Baik, Glenn Joshua, terima kasih laporannya langsung dari Bandung, Jawa Barat.